Selamat pagi adik-adik semua. Yeay, kita bertemu lagi di tahun yang baru ini. Kita tetap semangat ya adik-adik di tahun yang baru ini. Karena Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita, melewati 1 tahun yang lalu. Dan pasti Tuhan juga akan menjaga kita, melewati, menyertai kita di tahun yang baru ini. Nah, adik-adik sudah siap ya di pagi ini dengan duduk yang sopan dan berpakaian yang rapi. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sehari lepas sehari. Dan kami sudah melewati 1 tahun yang lalu. Dan Tuhan, biarlah tangan Tuhan juga yang menyertai kami di tahun yang baru ini. Tuhan memimpin kami hari lepas hari. Tuhan, kami saat ini mau memuji, mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin sekolah minggu pada pagi ini, dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan senang kalau kita ingat hari ini harinya Tuhan. Harinya untuk beribadah kepada Tuhan, harinya untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita mau menyanyikan beberapa pujian untuk Tuhan ya. Mari kita nyanyikan bersama.
Adik-adik, hari ini Lause akan bercerita tentang hukum kasih. Di sekolah, adik-adik punya peraturan sekolah. Misalnya, tidak boleh terlambat, harus mengerjakan PR, tidak boleh lari-lari di dalam kelas, dan harus mengikuti upacara, dan lain-lain. Nah, kalau adik-adik tidak taat pada peraturan sekolah, akibatnya kita akan mendapat hukuman. Nah, Allah juga mempunyai peraturan. Ada 10 hukum Taurat yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya, hormatilah orang tuamu. Tidak boleh menyembah kepada patung, hanya menyembah kepada Allah, dan lain-lain. Nah, Allah juga memberikan hukum kasih. Hukum kasih itu Allah berikan untuk manusia supaya manusia mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama manusia. Manusia bisa saling mengasihi, tidak saling mengejek, tidak saling menghina atau pertengkaran, tetapi kita bisa saling membantu, saling memperhatikan, saling mengasihi, sehingga manusia bisa hidup bahagia bersama-sama. Itu yang Allah inginkan dengan memberikan hukum kasih itu. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak melakukan hukum kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang egois. Mereka tidak peduli pada kesusahan orang lain, seperti 2 orang bapak dalam cerita hari ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Adik-adik, orang Samaria itu baik hatinya. Mengapa dia baik hatinya? Karena dia mempunyai kasih. Kasih itu bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus kita praktekkan, harus kita lakukan. Seperti Allah mengasihi manusia. Manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, tidak bisa lagi bersama dengan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah bagi manusia, maka Allah mengirim anaknya Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Allah telah membuktikan kasih-Nya dengan perbuatan yang nyata. Demikian juga adik-adik, kita bisa mengasihi sesama manusia, bukan dengan hanya lewat kata-kata, tetapi kita mau melakukannya dengan perbuatan yang nyata, yang dipraktekkan. Nah, misalnya adik-adik tidak suka sama temannya yang satu itu, tapi adik-adik bisa coba nggak tersenyum sama dia? Atau kalian bosan mendengar temanmu bercerita? Atau adik-adik bisa membantu saudaramu yang kesulitan belajar. Bisa juga adik-adik membantu mama yang sibuk. Kalian bisa membantu mama dengan merapikan tempat tidur. Nah, adik-adik tentu melakukan semua itu tidak gampang ya, pasti susah. Tetapi adik-adik bisa minta pertolongan Tuhan. Kita bisa berdoa pada Tuhan, berikan kita kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Percayalah, Allah pasti akan mendengar doamu dan suatu hari kalian bisa mengasihinya. Adik-adik, untuk nas Alkitab hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita buka Alkitabnya, kita bacakan bersama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, sebagai aktivitas hari ini, Lause ada ini surat kepada Tuhan. Isinya apa ya, Lause? Isinya adik-adik mungkin ada seseorang yang sulit adik-adik kasihi. Adik-adik bisa tulis di sini dan mohon pertolongan Tuhan bagaimana caranya supaya adik-adik bisa mengasihi dia. Mohon pertolongan Tuhan ya adik-adik. Nah, Lause tunggu ya aktivitasnya ini. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini tentang hukum kasih, supaya kami bisa saling mengasihi ya Tuhan. Dan bukan hal yang gampang Tuhan jikalau ada orang yang tidak kami sukai, tetapi Tuhan hari ini kami sudah mendengar tentang hukum kasih.
Berilah Tuhan kami kekuatan, berilah kami Tuhan, supaya kami bisa mencoba untuk mengasihi. Karena Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami dan telah mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Tuhan Yesus berkati.